Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Jadi saya akan menjelaskan tentang data kuesioner mengenai uji asumsi klasik. Jadi saya akan menjelaskan mengenai data kuesioner atau primer, melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, yaitu uji T dan F, dan uji koefisien determinasi. Nah, ini uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikolonialitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, setelah itu kita ke aplikasi SPSS. Setelah kita sudah membuka aplikasi SPSS dan mengimpor datanya, pertama saya ingin membuat total dari variabel B, M, dan W. Langkah pertama itu kita klik transform, lalu pilih yang compute variable. Nah, di sini ada target variable, kita isi jadi total B. Lalu numeric expression-nya itu kita isi dengan B01. Lalu klik tambah, lalu pindahin B02 sampai B06. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, sudah muncul total B-nya, kita lanjutkan ke total M dan total W. Kita klik transform, lalu compute variable, kita ganti menjadi total M, lalu pindahkan yang M01 sampai M05. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul juga. Kita lanjutkan ke total W. Kita pindahkan dari W1 sampai W07. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah, kita melanjutkan ke analisis yang selanjutnya. Nah, di sini saya ingin uji asumsi klasik, yaitu pertama kita klik analyze, lalu pilih yang regression, setelah itu kita pilih linear. Nah, di sini kolom dependennya kita pindahkan
jadi total W kita pindahkan ke kolom dependent. Lalu total B dan total M kita pindahkan ke kolom independen. Setelah itu kita klik statistik. Nah, di statistik ini kita checklist yang collinearity. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu ke plots. Nah, di plots ini SRESID itu kita pindahkan ke kolom Y. Lalu untuk ZPRED ini kita pindahkan ke kolom X. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik save. Nah, di save ini kita checklist yang unstandardized. Ini yang ini kita checklist. Lalu kita klik continue. Setelah itu, setelah sudah semuanya kita klik OK. Nah, setelah hasilnya muncul, kita uji normalitas dahulu. Nah, untuk uji normalitas itu kita klik Analyze, lalu pilih yang Non-Parametric Test, kita pilih yang Legacy Dialogs, lalu pilih yang One Sample KS. Nah, di sini unstandardized-nya itu kita pindahkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu hasilnya sudah muncul untuk uji normalitas dan uji asumsi klasik. Jadi pertama itu saya akan menguji normalitas. Nah, untuk uji normalitas itu kita lihat di tabel one sample. Nah, ketentuan untuk uji normalitas itu dikatakan normal apabila di atas 5% atau 0,05. Nah, kita lihat di signifikannya. Di sini itu sebesar 0,074. Nah, 0,074 itu lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan ini normal karena berada di atas 5% atau 0,05. Lalu selanjutnya kita akan uji hetero. Uji hetero ini kita lihat di scatter plot. Jadi itu kalau dikatakan tidak ada masalah atau hetero apabila data tersebut tersebar, tidak mengumpul di satu titik ataupun tumpang tindih. Nah, kalau misalkan mereka saling tumpang tindih satu sama lain, berarti itu ada masalah atau bisa dikatakan homo. Nah, kita lihat di sini datanya itu tersebar ya, nggak ada yang saling tumpang tindih. Jadi bisa dikatakan data ini itu tidak ada masalah atau hetero. Lalu selanjutnya kita ke uji multicall. Nah, di uji multicall ini kita lihat di tabel koefisien, lalu kita fokus ke bagian yang collinearity, lalu kita lihat yang di tolerance dan FIF. Nah, ketentuannya itu dikatakan ada masalah multicall apabila FIF-nya ini di bawah 10 dan toleransinya di atas 0,1. Nah, kita lihat di sini FIF-nya itu di atas 10 semua ya. Lalu toleransinya juga di atas 0,1. Jadi bisa dikatakan data ini tidak ada kolerasi. Jadi tidak ada masalah multicall. Lalu selanjutnya kita ke uji koefisien determinasi. Nah, untuk uji koefisien determinasi ini kita lihat di tabel model summary. Nah, uji koefisien determinasi ini itu untuk melihat besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat di R-square-nya itu sebesar 0,542 atau 54,2%.
Jadi, bisa dikatakan pengaruh independen terhadap variabel dependen sebesar 54,2%. Kita lihat dari R-square-nya. Jadi, sisanya itu 45,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh variabel ini. Misalnya uang jajan. Kan itu uang jajan terhadap kemandirian gitu. Itu kan uang jajannya tidak kita teliti. Nah, selanjutnya uji F. Nah, uji F ini kita lihat di tabel ANOVA. Nah, ketentuannya itu harus di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat di signifikannya, yaitu di sini sebesar 0,0000, berarti dikatakan lebih kecil dari 0,05. Berarti sesuai ya dengan ketentuannya. Jadi karena hasilnya di bawah 0,05, maka secara bersama-sama variabel B dan M berpengaruh terhadap W. Jadi variabel kemandirian belajar dan motivasi itu berpengaruh terhadap prestasi praktikum. Nah, selanjutnya kita ke uji T. Nah, di sini masih sama di tabel koefisien. Jadi kita itu lihat di bagian signifikannya dan di bagian B ini. Nah, jadi uji T itu ketentuannya itu berpengaruh apabila di bawah 0,05. Kita lihat signifikannya. Ini mereka 0,0000, artinya itu di bawah 0,05. Berarti data itu berpengaruh. Nah, berpengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, untuk bisa tahu positif atau negatifnya itu kita bisa lihat di tabel di B ini. Jadi kalau misalkan positif itu seperti ini, kalau negatif itu ada tanda minusnya di depannya. Nah, berarti ini positif. Jadi, kalau positif itu semakin besar motivasi, maka semakin tinggi prestasinya. Jika berpengaruh negatif, artinya itu semakin kecil motivasi, maka semakin turun prestasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.